Ku menemukan dirimu. Membalas suami yang main gila. Bab 079. Tanda hubung. Masih Pop Faris. Om. Kok omnya bengong? Ucap bocah lelaki ini dan tentu saja membuatku tersadar seketika. Aku pun mengerjap-ngerjapkan mataku beberapa kali, lalu kembali memperhatikan dengan intens wajah anaknya Pak Lang. Terlihat bocil di depanku menatapku dengan wajah yang bingung, dan itu terlihat lucu di mataku. Ehem, bisa lebih cepat sedikit. Terdengar Pak Lang menegurku. TM? Iya Pak. Maaf. Ucapku lalu segera meraih mainan robot-robotan yang tergeletak di sudut sofa. Ini ambillah jagoan, ucapku pada bocah kecil ini. Anak itu menerimanya lalu mengucapkan terima kasih. Kemudian berlalu mendekat ke bocah perempuan satunya. Terlihat mereka mulai bermain bersama, yang lelaki memainkan robot sedangkan yang perempuan memainkan boneka berbinya. Setelah itu, aku segera membersihkan tumpahan jus yang tercecer di lantai marmer. Tak sampai 10 menit, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Lantai sudah kembali konclong, aku pun pamit dan seperti biasa, tanggapan Pak Lang hanya dengan gumaman saja. Hafef, menyebalkan. Seperti orang yang sedang sakit gigi saja, irit sekali kalau bicara. Aku kembali ke lantai 1, saat baru akan keluar dari lift, aku seperti berpas-pasan dengan seseorang yang sedikit familiar. Lantas aku menoleh ke samping, sialnya pintu lift yang khusus untuk para petinggi sudah tertutup. Hanya menampilkan seorang wanita berkerudung merah, karena wanita itu sedang menunduk, aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi rasa-rasanya seperti mengenal lama, tapi siapa aku pun tak tahu. Tidak mungkin mantan istriku ada di res ini kan? Hahaha, itu sangat tidak mungkin. Yang tadi sangat berbeda jauh dari Alyaku. Alyaku itu bertubuh langsing, dan yang tadi sedikit agak berisi, ditambah perutnya sangat bulat. Entah apa isinya tetapi kupastikan bukan Alyaku. Sedangkan Alyaku saja ia sangat susah hamil. Mungkin ada masalah di kandungannya sehingga membuatnya lama untuk bisa mengandung. Mungkin juga ia tidak bisa punya anak lagi, dan anak kami yang akan jadi satu-satunya anaknya. 2. Woi, ngelamun aja mas. Nanti kesambet loh, seru Airin mengagetkanku. Huf. Aku menghembuskan nafasku kasar karena aksi yang dilakukan Airin. Perempuan yang lumayan cantik tapi menyebalkan di mataku. Bagaimana tidak menyebalkan? Orangnya saja judes sekali, bin ketus. Terus dia suka sekali menegur pekerja yang dirasa agak lelet dan yang suka melamun. Mana tak pandang bulu lagi ketika menegur. Masa para suster atau perawat yang sedang ngegosip pun ditegur olehnya. Kamu Rin, bisa galksi sehari tidak bikin gondok seseorang. Ucapku sedikit ketus kepadanya. Lihat saja, bukannya takut gadis ini malah menatap sinis kepadaku. Gondok itu perasaanmu saja yang tak suka ditegur mas, kalau gak suka ditegur, ya jangan ngelamun di tengah jalan dong. Sahutnya yang lagi-lagi bernada ketus. Ah, sudahlah. Gak bakalan menang jika adu mulut sama yang namanya makhluk perempuan. Aku pun mendengus. Sikapmu itu harus diperbaiki Rin, kalau tidak gak bakalan ada cowok yang mau sama wanita galak dan judes kayak kamu. Ucapku berbalik ketus kepada Airin. Walau dia lebih dulu senior kerja di sini ketimbang aku tak merasa segan kepadanya. Terlihat mata Airin membola sempurna, sudah mirip seperti bola pingpong. Sebelum mulutnya yang kayak bon cabe itu kembali meletus, aku pun segera pergi meninggalkannya. Tak lama jam kerja telah usai, aku pun bersiap mau pulang. Aku menunggu Benny di parkiran, seraya menyulut rokok yang kusimpan dari dalam saku. Saat aku menoleh, lagi-lagi aku melihat sosok yang mirip sekali mantan istri. Aku pun mengerit heran, kemudian aku menggelengkan kepalaku. Ah, mungkin mirip saja. Yang itu badannya agak montok, plus perutnya buncit. Alyaku itu cantik dan langsing.
Gumamku menepis bayangan seseorang yang kukira mantan istri. Keesokan harinya. Kebetulan hari ini Benny cuti kerja, otomatis yang membersihkan ruangan bos aku seorang. Seperti biasa, jam 7 tepat aku naik ke lantai atas dan masuk ke ruangan pemilik RS ini. Sebelum nyapu ngepel, aku harus mengelap seluruh benda yang ada di ruangan ini. 3. Huf. Aku pun menghela nafas, melihat barang yang lumayan banyak dan aku yang harus membersihkannya sendirian sudah membuatku lemas sendiri. Bukan apa. Hanya saja hari ini badanku sedikit meriang. Jadi bekerja sedikit saja rasanya sudah sangat kelelahan. Setelah mengelap barang dan perkakas yang ada di meja rak, aku pun beralih membersihkan meja si bos. Saat aku akan membersihkan sebuah album foto yang ukurannya mungil, seketika aku mematung. Dengan tangan yang sedikit gemetar aku meraih album mini itu dan memperhatikannya secara intens. Dek, Bu, bukankah ini? Alia. Gumamku sedikit syok. Aku yang masih belum percaya pun kembali memperhatikan dengan jeli. Wajah ini, benar wajahnya istriku. Batinku pun bergejolak, antara senang dan sedih. Senang karena telah menemukan keberadaan istriku. Bukan. Maksudku mantan istri. Dan sedih karena melihat mantan istri telah bersanding dengan lelaki lain. Dan lelaki lain itu tak lain dan tak bukan atasanku. Pemilik dari rumah sakit swasta yang begitu besar ini. Jadi yang kemarin siang aku lihat itu benar kamu, Dek. Gumamku dengan hati yang entah. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan kata-kata. Pantas saja aku tidak mengenalimu. Ternyata sekarang tubuhmu sudah lebih berisi ketimbang yang lalu. Dan, apa ini? Perutmu kau pegang begini dan terlihat besar, apakah kau sedang hamil lagi? Gumamku melirih. Aku benar-benar tak menyangka, istri dari atasanku adalah kamu, Dek. Lalu netraku beralih pada dua anak yang ada di depan mantan istri dan suaminya. Mungkinkah ini anak kita, Dek? Lirihku yang tak kuasa menahan tangis. Anak lelaki yang kulihat kemarin pastilah anakku. Terbukti dengan wajahnya yang sangat mirip dengan Alia. Ya, pasti dia anakku. Aku pun tersenyum, hatiku rasanya bahagia saat sudah menemukan keberadaan anakku. Sedang apa kau? Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar di ruangan ini. Jelas saja aku terlonjak kaget. Dan, piar. 4. Aku tak sengaja menjatuhkan bingkai yang terdapat foto Alia beserta anakku. Apa yang kau lakukan? Sentak Pak Lang. Ya, yang datang mengagetkanku adalah Pak Lang. Entah mengapa sepagi ini dia sudah datang. Aku pun sedikit tergagap karenanya, rasanya seperti seorang maling yang sedang terciduk. Padahal aku hanya sedang melihat foto mantan istri dan anakku. Maaf Pak. Saya tidak sengaja. Tadi saya hanya mau membersihkan foto ini, ucapku beralasan. Ses. Kudengar dia mendesis, pasti kesal karena aku yang tak sengaja menjatuhkan foto bidadari kami. Cepat bereskan. Dan letakkan foto itu di meja. Perintahnya macam Big Boss. Memang bos sih. Menyebalkan. Kalau Pak Lang yang menjadi suaminya Alia, pasti sangat susah untukku mendapatkannya kembali. Padahal, awalnya aku akan mengajaknya rujuk demi anak kami. Kupikir anak kami butuh kami kedua orang tua kandungnya. Tapi melihat Pak Lang yang gagah dan kaya, kok nyaliku jadi ciut seketika ya. Baik Pak. Sahutku patuh. Untuk saat ini, aku harus bersikap profesional. Tapi beda lagi kalau nanti akan bertemu Alia. Setelah membersihkan pecahan bingkai foto, aku pun segera berlalu, padahal aku belum menyapu dan mengepel ruangan itu, tapi tak apalah, toh ruangannya masih terlihat bersih. Beberapa hari telah berlalu. Setiap hari aku menunggu kedatangan anakku itu ke RS ini. Tapi nihil, sudah beberapa hari ini aku mengawasi ruangan Pak Lang, tak ada tanda-tanda kedatangan anakku ataupun mantan istriku. Sore ini aku pulang dengan langkah yang gontai. Aku merasa tak punya semangat sama sekali. Hahaha. Bro, ouch.
Tiba-tiba ada seseorang yang menyerudukku dari belakang. Lantas aku menoleh dan memperhatikannya. Mataku membola seketika saat melihat siapa yang telah menubrukku. 5. Maaf Om, Nathan gak sengaja nabrak Om. Seru anakku. Iya, anakku. Dia adalah analku. Nathan, anakku. Ini Papa Nak. Lirihku yang kemudian langsung memeluknya dengan erat. 6. Pop Author. Ketika melihat siapa yang menubruknya, Faris langsung memeluk erat tubuh kecil Nathan. Faris menangis tergugu sambari mengucapkan anakku. Anakku, anakku. Nathan sampai dibuat bingung dengan perkataan Faris. Om lepas Om. Nathan sesak gak bisa nafas. Pekik Nathan sedikit memberontak. Faris yang tersadar pun segera melepaskan pelukannya, lalu menatap penuh haru pada Nathan yang ia kira putranya. Terlihat Nathan pun memberengut kesal, terbukti dengan mulut yang dimonyongkan ke depan. Jangan peluk-peluk sembarangan Om. Nathan gak suka. Ucap Nathan mengutarakan ketidaksukaannya. Ini Papa Nak. Jadi namamu Nathan. Ucap Faris mengabaikan protesan dari Nathan. Mendengar ada orang yang mengaku-ngaku jadi papanya, Nathan pun jadi mengerit bingung. Papa, bukan. Nathan tuh punyanya ayah, celoteh Nathan. Faris menggeleng pelan, ia sedih melihat anaknya tak mengenali dirinya. Tapi Faris memaklumi, karena sedari Nathan lahir, dirinya tak pernah sekalipun ada bersama Nathan. Dia bukan ayahmu Nak, akulah papa kandungmu. Ayahmu itu hanya ayah angkat. Ucap Faris yang tak sadar telah memengaruhi pikiran Nathan. Padahal niatnya hanya ingin memberitahu kalau dialah papanya, tapi apa yang dia katakan akan berdampak besar bagi pikiran kecil Nathan. Biar bagaimanapun, Nathan masihlah bocah 3,5 tahun. Sepintar-pintarnya seorang bocah, tetap saja mudah untuk dipengaruhi. Nathan, seru seseorang memanggil Nathan. Unclesi. Nathan di sini. Seru Nathan membalas teriakan Unclenya. Kenzi yang melihat keponakannya ada di dekapan orang asing pun segera menghampirinya. Takut kalau saja orang asing itu seorang penculik. Hei, sedang apa kau? Lepaskan keponakanku. Teriak Kenzi. Faris pun segera melepaskan kedua tangannya dari dua pundak Nathan, ia mendongak lalu berdiri. Kenzi yang melihat siapa orang yang ada di depannya ini pun mematung sesaat. Begitupun juga Faris. Keduanya sama-sama mematung dan saling tatap satu sama lain. 7. Nathan, kemarilah. Jangan dekat-dekat dengan orang asing. Seru Kenzi pada keponakannya. Nathan mengangguk patuh lalu bersembunyi di balik tubuh Kenzi. Faris terlihat tidak terima mendengar ucapan dari mantan adik iparnya. Aku bukan orang asing Ken, aku ini papanya. Seru Faris menjelaskan statusnya pada Kenzi. Walau sudah pernah terikat tali kekeluargaan hampir 3 tahun lamanya, nyatanya Faris tidak bisa membedakan mana yang Kinan, Keanu maupun Kenzi. Jadilah ia hanya memanggil dengan sebutan, Ken, saja pada Kenzi. Kenzi yang mendengar ucapan Faris pun tersenyum sinis. Anakmu, cek, kau belum dengar kabar ya? Asal kau tahu, anakmu itu sudah meninggal, jangan pernah ngaku-ngaku papanya keponakanku. Karena ini anak kakakku sendiri, dengan suami barunya tentunya. Sahut Kenzi menatap sebal pada mantan kakak iparnya. Dari dulu Triple Ken memang tak menyukai Faris. Sampai saat ini pun tetap tak suka. Faris pun terperangah, lalu menggeleng pelan. Kamu tidak usah membohongiku Ken. Jelas-jelas Nathan itu anakku. Kau pikir kau bisa membodohiku? Balas Faris dengan sengit. Ia tidak terima anaknya dibilang telah tiada. Orang jelas-jelas ada di depannya kok. Terserah kau mau bilang apa, yang pasti satu fakta yang harus kau ketahui adalah, anakmu dengan kakakku itu sudah meninggal. Dan jangan ganggu kakakku atau keluarga barunya itu, awas saja kalau sampai kau datang mengganggu. Kau akan tahu sendiri akibatnya nanti. Ancam Kenzi sedikit mendesis. Sekarang pergi kau dari sini. Usir Kenzi. Jangan halangi aku untuk bertemu anakku Ken. Aku papa kandungnya.
Seru Faris yang tidak percaya dengan apa yang Kenzi katakan. Baginya, itu hanya sebuah bualan untuk menghalanginya bertemu dengan putranya. Cek, dibilangin gak percaya. Dasar bebal, umpat Kenzi. Yuk Den, kita naik ke atas, susul ayah. Katamu tadi mau mampir ke tempat kerja ayah. Ucap Kenzi beralih pada sang keponakan. Hari ini adalah jadwalnya si kembar Nathan dan Naila untuk bermain ke rumah opa dan omanya. Dan saat Kenzi hendak pergi membeli sesuatu, Nathan merengek minta ikut. Melihatnya, Kenzi pun mengajak sang keponakan. Sedangkan Naila, gadis kecil manis nan cantik itu sedang asik dengan mainan barunya yang dibelikan oleh sang oma, yaitu Aisyah. 8. Setelah menemukan apa yang dicari, Kenzi berencana akan pulang, tetapi Nathan malah merengek minta diampirkan ke tempat kerja Lang. Kenzi yang tak bisa melihat keponakan tersayangnya merengek pun mengabulkannya. Tapi siapa sangka, di sini malah bertemu dengan mantan dajjal kakaknya. Sial memang. Oke Uncle. Tapi papa ini bagaimana Uncle? Tanya Nathan yang tanpa sadar sudah terdoktrin otaknya oleh pengakuan Faris tadi. Mata Kenzi pun membola seketika saat mendengar Nathan memanggil Faris dengan sebutan papa. Sedangkan senyum Faris langsung terkembang ketika mendengar anaknya memanggilnya papa. Nathan, apa yang kau katakan? Papamu hanya satu, yaitu ayahmu. Ayah Lang. Jangan memanggil orang lain papa, dia ini penipu. Ucap Kenzi dengan tegas. Faris pun tidak terima. Jangan pengaruhi anakku Ken. Nathan ini anakku. Dia wajib mengetahui kenyataan kalau dia cuma anak angkat suami mamanya. Sungut Faris dengan mata mendelik. Mata Kenzi juga tak kalah mendelik. Anak angkat kepalamu. Dasar kodok bangkak. Dikasih tahu gak percaya. Dibilangin anakmu udah meninggal ya udah meninggal. Gak ngerti bahasa manusia ya. Mau diet tahu gak? Dasar blow-on. Umpat Kenzi yang sudah kepalang kesal. Setelahnya Kenzi pun menarik tangan Nathan dan segera menuntunnya masuk ke dalam RS. Hei! Teriak Faris. Pengen mengejar tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Faris pun mendengus kesal, kemudian Faris berbalik arah dan berjalan menuju jalan raya. Ia menyetok angkot lalu menaikinya, ia akan kembali pulang. Dan akan memikirkan rencana untuk kedepannya. Sedangkan Kenzi terus mengumpat dan menggerutu selama perjalanan menuju ruangan elang. Dasar mak lampir kuntilanak. Pekik Kenzi yang kaget karena hampir saja bertubrukan dengan seorang ok. Kamu lagi. 9. Bisa gak sih, kalau jalan itu pakai mata? Semprot airin. Ya, itu adalah airin. Kenzi kembali mendengus. Belum hilang rasa kesalnya kepada mantan kakak ipar ini lagi muncul kuntilanak jadi-jadian. Jadi-jadian karena aslinya manusia. Sedangkan kuntilanak yang asli itu ya semacam hantu. Di mana-mana itu jalan pakai kaki. Mana ada orang jalan pakai mata. Pernah ketemu di mana lu? Manusia jalan pakai bola matanya. Ngawur lu. Sahut Kenzi dengan mata yang melotot. Ini nih yang tidak disukainya saat ke rumah sakit kakak iparnya. Pasti bertemu dengan kuntilanak jadi-jadian. Airin. Gadis yang menurut Kenzi sangat menyebalkan. Kamu. Sentak Airin tertahan. Sudah yuk boy, jangan hiraukan Mbak Kunti jadi-jadian ini. Mending kita susul ayah. Ayahmu pasti akan terkejut melihat kedatanganmu. Seru Kenzi segera mengalihkan topik. Airin yang melihat anak dari pemilik RS ini pun tak jadi mengomeli Kenzi. Yo Uncle, sahut Nathan. Mbak jangan marah melulu ya. Nathan perhatiin setiap Mbak bertemu Chelsea, Mbak pasti marah-marah terus. Nanti cepet tua kayak oma buyut Nathan loh Mbak. Kata Uncel orang yang sukanya marah-marah, pasti cepet tua, kayak oma Hana. Celoteh Nathan. Kenzi mengulum senyum. Sedangkan Airin menahan geram, mau marah tapi yang ia hadapi adalah anak bos. Duh, jadi serba salah. Dengan tangan yang menggandeng Nathan, Kenzi melenggang begitu saja melewati Airin.
Airin mendengus, lalu ia berlalu dengan kaki yang menghentak-hentak ke lantai. Boy, ingat pesan Uncle tadi. Jangan bahas yang di parkiran tadi. Oke. Ayah kamu itu cuma satu, yaitu Ayah Eleng. Yang tadi itu orang gila yang mau nyulik Nathan. Nathan tidak mau diculikkan. Seru Kenzi yang tak henti-hentinya mendoktrin Nathan. Tapi doktrinan Kenzi memanglah benar. Bukan bualan seperti yang dilakukan Faris tadi. Tidak mau Uncle. Jawab Nathan menggeleng kuat. Ya makanya itu, jangan mudah percaya dengan orang asing. Orang jahat itu banyak akalnya. Mengerti? Kata Kenzi lagi. Mengerti Uncle. Jawab Nathan lagi. Ya udah yuk, itu ruangan ayah udah kelihatan, seru Kenzi. Lalu kedua lelaki beda umur itu pun berjalan. 10, 11. Ayah. Seru Nathan saat memasuki ruangan Elang. Elang yang sedang fokus menandatangani berkas pun terlonjak kaget. Ia mengangkat kepalanya dan netranya melihat putranya sudah ada di hadapannya. Elang tersenyum seketika. Hai jagoan ayah. Seru Elang yang lalu berdiri dari duduknya, kemudian Elang sedikit membungkukkan badannya lalu ia merentangkan kedua tangannya. Nathan yang melihatnya pun segera berlari lalu grab. Sedetik kemudian Nathan sudah berada di dekapan ayahnya. Jagoan ayah kesini sama siapa? Apakah sama bunda? Tanya Elang seraya mengangkat Nathan ke dalam gendongannya. Nathan tidak menjawab, ia malah langsung memeluk erat leher Elang dan menyembunyikan wajahnya di sana. Elang pun mengeritkan kedua alisnya, ia heran dengan sikap putranya saat ini. Assalamualaikum kak, seru Kenzi yang baru masuk. Tadi ia berpas-pasan dengan Dimas dan berbasa-basi sebentar. Baru setelah itu masuk menyusul Nathan yang sudah masuk lebih dulu ke ruangan ayahnya. Waalaikumsalam, Kenzi. Seru Elang menjawab salam adik iparnya. Maaf ya kak, kalau aku bawa Nathan ke sini dan mengganggu pekerjaan kak El. Abis Nathannya merengek minta mampir sebentar ke sini. Ucap Kenzi memberitahu kedatangan mereka. Gak apa-apa sih, lagian In juga sudah waktunya pulang. Hanya masih ada sedikit beberapa berkas saja yang harus kakak tanda tangani. Oh ya, kenapa dengan Nathan? Kok diam begini? Gak seperti biasanya, kata Elang. Kenzi sedikit berkedip-kedip matanya, ia merasa sedikit salah tingkah. Bingung. Apakah harus ia katakan kalau dibawa abis bertemu dengan mantan suami kakaknya? Apakah aman? Dan tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya? Kenzi merasa pusing sendiri. Hanya bertemu dengan orang gila saja kak, tadi dibawa bertemu dengan orang stres yang mengaku-ngaku jadi bapaknya Nathan. Nathan takutlah, jadilah dia bersikap seperti itu. Jawab Kenzi sedikit ambigu. Tidak berbohong tapi juga tidak memberitahu orang gila yang ia maksud itu adalah mantan suami dari kakaknya. 12. Lah hanya menganggap Faris seperti orang stres. Memang benar kan? Kenzi pun tak akan mengira kalau kedepannya Faris akan datang kembali, yang penting dirinya sudah memberitahu kalau anak Faris yang dikandung kakaknya dulu telah tiada. Oh begitu. Pantas Nathan agak aneh sikapnya. Tanggap Elang. Jagoan ayah, hei. Sudah tidak apa-apa. Di sini sudah ada ayah oke. Jangan takut lagi. Kata Elang berusaha menenangkan putranya. Mendengar itu, barulah Nathan mau mengangkat wajahnya. Aku takut ayah, tadi ada orang aneh ngaku-ngaku jadi papa Nathan, kan Nathan jadi bingung. Kata Uncel itu orang jahat yang mau nyulik anak kecil, Nathan takut kalau Nathan diculik terus Nathan gak bisa lihat lagi ayah bunda dan adek Nay lagi, terus sama adek Utun yang ada di perut bunda. Nathan gak mau pisah sama ayah sama bunda dan sama adik-adik. Hua. Ucap Nathan mengadukan ketakutannya, kemudian Nathan nangis kejer. Saking takutnya diculik, Nathan pun sampai melupakan janjinya dengan Uncelnya supaya tidak membicarakan masalah di parkiran tadi. Mendengar aduan Nathan, Kenzi pun menepuk jidatnya. Aduh dasar bocil. Perasaan tadi sudah kudoktrin supaya tidak mengadu ke bapaknya. Ini malah ngadu. Gerutu Kenzi dalam.
Hati. Elang pun segera mengelus-elus punggung putranya itu. Sudah. Galak akan ada yang bakal nyulik Nathan, oke. Ayah akan memperketat penjagaan untuk Nathan dan juga di rumah sakit ini. Kata elang menenangkan. Karena berada di pelukan sang ayah, Nathan pun jadi tenang. Setengah jam kemudian, elang pun mengajak putranya itu pulang. Kamu mau ikut ke mobil kakak atau gimana sih? Tanya elang pada Kenzi. Aku bawa motor tadi kak, aku pulang pakai motor aja. Nathan biar sama kakak, lagian cuacanya udah mendung gini. Sahut Kenzi yang berjalan beriringan dengan elang. Hubungan keduanya cukup baik, menurut Triple Ken, suami kakaknya yang kedua ini jauh lebih baik ketimbang si Faris itu. Kamu gak sekalian ikut kakak aja? Seperti katamu tadi, udah mendung kan? Kehujanan kamu nanti, seru elang. Amanlah kak, kehujanan juga gak apa, kasihan sama joggerku kalau diinapkan di sini, nanti malah diganggu. 13. Sama Mbak Kunti penunggu sini. Hibih. Serem. Seloroh Kenzi dengan wajah yang dibuat-buat merinding ketakutan. Alah kamu Zi, bukannya udah kenal lama sama yang semacam begituan ya? Harusnya udah jadi bestie tuh. Tanggap elang yang kini sudah percaya kalau salah satu adik iparnya ini punya kelebihan. Wajah Kenzi pun berubah jadi aneh dengan tatapan yang memandang elang. Kini keduanya sudah sampai di depan lobi dengan mobil elang yang sudah menunggu siap mengantarkan tuannya pulang. Kenapa malah mandang gitu? Ada yang salah? Tanya elang dengan alis yang terangkat sebelah. Kamu ini aneh kak, masak sebangsa brejijil gitu dianggap bestie. Yang benar saja. Gerutu Kenzi. Hahaha. Elang malah tertawa besar, lucu dengan ekspresi wajah adik iparnya yang terlihat kocak. Idih, malah ketawa. Memang ada yang lucu. Sungut Kenzi kesal. Begitulah Kenzi. Ia sudah menganggap elang seperti kakaknya sendiri. Pun elang juga nyaman orangnya. Gak suka, sok, seperti yang itu, ha. Udah, kakak jalan dulu, kamu cepetan pulang Gi, sebentar lagi pasti hujan turun. Kenzi mengangguk, lalu melambaikan tangannya kepada Nathan sebelum mobil elang hilang dari pandangan. Setelah mobil kakak iparnya pergi, Kenzi pun berjalan menuju parkiran, di mana moge kesayangannya berada. Setelahnya ia pun menaikinya dan membawanya menuju ke jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, siang ini, Alia akan mengunjungi rumah sakit suaminya. Rasanya sudah lama ia tak berkunjung ke sana sambil membawa makan siang. Karena lusa suaminya itu hendak pergi keluar kota untuk mensurvei anak cabang rumah sakit yang baru dibuka, Alia pun memutuskan akan datang seraya membawa masakan rumahan. Sengaja siang ini ia memasak banyak karena ia akan membawa serta kedua anaknya. Sus, apakah anak-anak sudah siap? Tanya Alia pada suster yang menjaga kedua anaknya. Sudah nyonya. Jawab Sus Sinta. Sus juga udah siap belum? Tanya Alia lagi. Sudah nyonya. Apakah mau berangkat sekarang? Iya Sus, sekarang aja. Daripada nanti kena macet di jalan. Malah kelewat nanti jam makan siangnya. Kasihan tuan kalau kelamaan menunggu, ujar Alia. 14. Baik nyonya. Sus Sinta pun mengajak duo kembar itu menuju mobil, sedangkan Alia setelah menyiapkan makan siang yang akan dibawa, barulah ia menyusul ke mobil. Karena perut yang mulai besar, Alia pun mengajak serta Sus Sinta. Ia bakal kewalahan kalau tidak membawa Sus anak-anaknya ini. 1 jam dalam perjalanan, kini mobil Alia sudah sampai di parkiran. Bunda, aku sama adek duluan ke tempat ayah ya, seru Nathan pada bundanya. Iya, tapi jangan lari-larian ya, kasihan Susnya nanti, pesan Alia sebelum mengizinkan. Oke bunda, seru Nathan dan Naila bersamaan. Lalu duo bocil itu pun keluar dan berjalan lebih dulu menuju tempat kerja ayah mereka, sedangkan Sus Sinta mengejar di belakangnya. Saat akan naik lift menuju ke lantai atas, mereka berpas-pasan dengan seorang OB.
Jalan mereka terhambat karena OB itu diam mematung tepat di depan pintu lift. "Maaf mas, kami mau lewat," ucap Susinta pada Faris. "Ya, OB tersebut adalah Faris. Nathan, akhirnya kamu kesini lagi nak, papa sangat rindu." Seru Faris yang spontan langsung melepaskan alat kebersihannya lalu segera memeluk Nathan yang dikira putranya. Faris memeluk erat Nathan sambil menangis terisak. Sungguh ia merasa sangat rindu dengan anaknya ini. Lebih tepatnya dikira anaknya. Lepasin Nathan. Nathan gak mau diculik. Lepas. Hua. Nathan memberontak dan mulai menangis kejer. Ia masih ingat kalau Faris ini adalah orang jahat yang mengaku-ngaku jadi papanya. Dan ia mengira Faris sebagai penjahat. "Bukan nak, ini sungguhan papa kamu, Papa Faris. Nathan ini anak kandungnya Papa Faris," ucap Faris mencoba menjelaskan. "Hua. Enggak, aku enggak mau punya papa penjahat. Lepasin Nathan." Nathan semakin kejer dan ia terus memberontak. "Mas, tolong lepasin anak asuhku," seru Susinta yang mencoba mengambil alih tubuh Nathan yang didekap erat oleh Faris. "Sebentar, aku hanya mau memeluk anakku sebentar," tolak Faris. 15. Lepasin Bang Den," teriak Naila yang juga ikut memukuli Faris. Mengira kalau Faris seorang penculik yang menyamar jadi Op, Susinta pun berteriak meminta pertolongan. Tolong, ada penculik anak," teriak Susinta melengking. Mendengar teriakan, seketika itu juga banyak orang yang mengerubungi mereka. Sedangkan dari arah belakang, ada Alia yang sedang berjalan menyusul sambil bertelepon ria dengan suaminya. "Iya mas, aku udah sampai kok, ini ada di lobi bawah." "Sabar ya," kata Alia kepada sang suami. Lalu ia mengerit heran saat melihat sekumpulan orang seperti sedang menggerubungi sesuatu. Dan terlihat gaduh. "Ada apa ya?" gumam Alia. "Mas sudah dulu ya, ini sepertinya ada sedikit masalah di bawah. Banyak orang yang sedang berkumpul entah ada apa," ucap Alia lalu mematikan sambungan ponselnya. "Ada apa ini?" seru Alia dengan wajah yang sudah dalam mode tegas. Lalu, sebagian orang pun menyingkir, dan sedetik kemudian mata Alia pun membelalak saat melihat siapa orang yang sedang dikerubungi banyak orang. "Ini nyonya, tuan muda mau diculik sama OB ini," lapor Susinta. "Berhenti," seru Alia menyuruh beberapa emak-emak yang sedang memukuli menjambak dan mencakar wajah Faris. Tadi saat Susinta berteriak ada penculikan, orang-orang lebih tepatnya para emak-emak sosialita pun langsung cepat tanggap menolong dan membebaskan Nathan yang berada di dekapan Faris. Sedangkan Faris langsung mereka eksekusi. "Kamu," gumam Alia menatap tajam pada Faris. Faris yang sedang kesakitan akibat cakaran jambakan dan pukulan dari emak-emak pun menoleh dan matanya seketika membulat. "Alia, sayang," lirih Faris menatap sendu pada mantan istrinya. 16. "Bunda." "Hua," pekik Nathan setelah melihat kedatangan sang ibunda. Nathan pun langsung berlari menghambur ke pelukan ibundanya. Alia juga langsung membalas memeluk erat putranya ini. "Ada apa ini?" tanya Alia dengan wajahnya yang mulai dingin. Sungguh bertemu kembali dengan mantan suami tidak ada dalam bayangannya. Tetapi sepertinya takdir membuatnya harus bertemu, apalagi ketika melihat seragam kerja Faris yang memperlihatkan jelas kalau Faris ini pekerja di RS suaminya. "Dek, tolong bilang pada mereka kalau Mas bukan penculik, Mas hanya mau memeluk anak Mas saja." "Apakah itu salah?" lirih Faris berucap. Matanya memandang sendu pada wanita yang sudah berstatus mantan istri. Padahal masih cinta mati. Mendengar ucapan Faris, kedua alis Alia pun mengerit. Anak siapa yang kau maksud?" ucap Alia mulai waspada. Nalurinya mengatakan akan ada kesalahpahaman di sini. Susinta pun mendekat. "Begini nyonya. Mas OB ini tiba-tiba saja memeluk tuan muda dan berkata kalau Mas ini papanya tuan muda," kata Suster Sinta melaporkan apa yang terjadi. Jelas saja,
Kedua bola mata Alia langsung membulat seketika. Lalu sedetik kemudian ia tersenyum sinis pada Faris. Papa. Heh. Omong kosong. Ucap Alia sinis. Dek, tolong jangan menghalang-halangi Mas untuk bertemu anak kita. Aku ini papanya, aku juga ada hak atas diri Nathan. Seru Faris yang masih mengira Nathan adalah putranya. Ketika di penjara, Faris sama sekali tidak mendapatkan kabar kalau anaknya telah tiada babkan sebelum dilahirkan. Kedua orang tuanya yang berada di kampung pun juga tidak diberitahu. Dari pihak keluarga Alia juga tak sempat memberitahu kabar tersebut karena sibuk menyembuhkan mental Alia yang saat itu sempat terguncang atas kepergian bayinya. 17. Nathan ini anakku. Kamu bukan papanya dan sama sekali tidak ada hak apapun atas diri Nathan. Entah kabar duka itu sudah sampai di telingamu atau belum. Aku beritahu sekali lagi kepadamu Faris. Anakku yang kukandung waktu itu telah berpulang. Putriku yang telah dicampakkan papanya telah tiada. Sudah meninggal. Dan salah satu penyebabnya adalah berasal dari mulut busuk ibumu. Ucap Alia penuh dengan amarah. Melihat Faris sama saja seperti membuka luka lamanya. Segala kenangan pahit tiba-tiba bermunculan sendiri di otaknya. Berputar-putar seperti kaset rusak. Termasuk tragedi yang menewaskan putrinya. Mata Alia pun tiba-tiba berkabung. Tes. Satu tetes air mata kesedihan pun meluncur bebas dari mata bulat Alia. Sayang, ada apa? Tiba-tiba saja Elang datang dan langsung menghampiri istrinya. Melihat istrinya menitikkan air mata, wajah Elang pun langsung merah padam. Siapa yang telah membuatmu sampai menitikkan air mata sayang? Ucap Elang serupa bisikan. Ayah. Nathan takut sama om itu mau culik Nathan. Adu Nathan sambil terisak. Lantas Elang pun langsung menoleh, dan matanya menyipit ketika mendapati OB yang sering membersihkan ruangannya. Kau. Ucap Elang dengan suara yang terdengar berat. Jangan salah paham dulu Pak, saya tidak mungkin menculik anakku sendiri. Aku hanya ingin bertemu anakku, itu saja. Sela Faris dengan cepat. Lah tahu betapa berkuasanya atasannya ini. Dia yang cuma seorang bawahan tak bakalan menang jika harus melawan Elang yang merupakan bos di tempatnya kerja. Sudah kubilang, Nathan bukan anakmu Faris. Apa kau tuli? Pekik Alia dengan dada bergemuruh. Nyonya. Pekik Suster Sinta saat melihat tubuh Alia hendak ambruk. Elang yang melihat istrinya ngedrop pun cepat tanggap, ia segera menangkap tubuh istrinya supaya tidak jatuh ke lantai. Sayang, kau tidak apa-apa. Elang terlihat sangat khawatir dengan keadaan sang istri. Melihat semua itu, membuat hati Faris seperti teriris. Faris baru tahu, ternyata begini rasanya melihat seseorang yang dicintai berada di pelukan orang lain. Dan melihat mantan istri yang masih setia melekat di hati di pelukan lelaki lain membuat hatinya terluka, tersayat dan terkoyak sampai habis tak bersisa. Sungguh, dada Faris sampai nyesek karenanya. 18. Mas, tolong bawa aku pergi dari sini. Jauhkan dia dariku. Lirih Alia dengan pandangan yang mulai berkunang-kunang. Karena kondisinya yang sedang hamil dan kehamilannya yang sedikit lemah, membuat Alia gampang ngedrop jika mendapati situasi yang membuatnya tak nyaman dan syok. Elang mengangguk, lalu ia segera menggendong istrinya ala bridal style dan langsung membawanya ke ruang VIP di rumah sakit tersebut. Dimas langsung membereskan keributan yang terjadi, setelahnya ia memanggil beberapa perawat untuk mengikuti langkah Elang. Melihat beberapa perawat datang ke ruang VIP, dengan cekatan Elang langsung mengambil alih beberapa peralatan dan dengan tangannya sendiri ia memasang anfus untuk istrinya. Panggil Dokter Gayatri, sekarang. Titah Elang pada perawat. Dokter Gayatri adalah dokter spesialis kandungan obgyn, yang merawat Alia semasa hamil si kembar dan kehamilan saat ini. Baik Pak. Seru perawat penuh hormat. Tahu kalau Elang pimpinan di RS tempat mereka bekerja, mereka harus pandai-pandai menjaga sikap. Supaya tidak dipecat dan syukur-syukur bisa diangkat jadi istri kedua. Ya,
Hampir seluruh suster dan pekerja di RS ini mengagumi sosok Elang. Selain wajah yang tampan dan rupawan, Elang juga pemilik dari rumah sakit besar ini. Dan banyak yang berhayal jadi istri kedua Elang. Sayangnya, berbagai usaha mereka yang ingin menarik perhatian Elang dengan tampil cantik di depannya, tetapi Elang sama sekali tak pernah melirik mereka. Seolah yang ada di mata Elang hanya istrinya seorang. Sayang, tenangkan dirimu. Jangan pikirkan apapun, bisik Elang di dekat telinga sang istri. Alia sudah lemas, dan hampir kehilangan kesadaran. Kejadian yang bertemu dengan Faris tadi tanpa perencanaan, membuat Alia sedikit syok. Dan berimbas pada kehamilannya. Alia mengangguk lemah. Tak lama dokter Gayatri datang, dan dengan cekatan langsung memeriksa Alia. Apa ada sesuatu yang membuat Nyonya syok Tuan? Tanya dokter Gayatri pada Elang. Elang mengangguk ragu. Ya, ada. Jawab Elang singkat. Karena belum mengetahui titik permasalahannya, Elang hanya mengiyakan. Baiklah, ini Nyonya syok makanya jadi lemas begini. Nanti akan dikasih beri obat oleh perawat dan setelah infus habis Nyonya sudah boleh pulang. Ucap dokter Gayatri. Apa tidak perlu rawat inap? Tanya Elang. Apa kandungan istriku baik-baik saja? Tanya Elang lagi sedikit beruntun. Dokter Gayatri tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuan. 19. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja Nyonya tidak diperbolehkan untuk berpikiran yang berat-berat dulu, harus dibuat rileks. Ucap dokter Gayatri. Elang pun mengangguk. Setelahnya dokter Gayatri memberi sebuah suntikan pada Alia. Saya permisi dulu Tuan, ucap dokter Gayatri berpamitan. Elang hanya mengangguk kecil menangpinya. Sedangkan Alia, setelah mendapatkan suntikan, ia pun memejamkan mata. Si kembar dibawa Sus Sinta ke sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut sudah didesain khusus untuk tempat bermain Nathan dan Naila. Sus Sinta memberi pengertian sedemikian rupa supaya anak-anak asuhnya tidak mengkhawatirkan bunda mereka. Sedangkan melihat sang istri sudah terlelap, Elang memutuskan untuk keluar ruangan dan menitipkan istrinya pada Jenny. Elang pun menuju ke ruangannya, dan memanggil Dimas. Dim, ke ruanganku sekarang. Ucap Elang dalam gagang telepon. Baik Tuan. Jawab Dimas. Dan semenit kemudian Dimas sudah sampai di hadapan Elang. Ada apa Tuan? Tanya Dimas. Bawa obesial, N itu ke sini. Titah Elang penuh dengan amarah. Semenjak mendapati OB itu yang memandangi foto keluarganya, Elang mulai menaruh curiga. Tetapi ia tampik karena mungkin hanya perasaannya saja yang terlalu paranoid. Pikirnya OB yang bernama Tek Faris itu sudah lumayan lama bekerja di rumah sakitnya ini. Baik Tuan, jawab Dimas yang mulai tidak enak perasaannya. Dimas pun berlalu untuk memanggil OB yang telah berani membuat keributan di rumah sakit ini. Sedangkan di lantai bawah, tepatnya di ruangan yang khusus untuk para OB dan OG, Faris tengah mendapatkan tegur dan ceramah dari atasannya. Wajahnya kini sudah penuh dengan plester karena baru saja diobati oleh suster. Faris, apa yang kau lakukan ini sangat fatal, berani-beraninya kamu hendak menculik anak pemilik rumah sakit ini. Kalau mau kayak itu kerja, jangan pakai jalan pintas yang bakal merugikan dirimu. Aku yakin kamu bakal mendapatkan masalah setelah ini, ucap Pak Alif pada Faris. Kabar yang beredar, Faris ini hendak menculik Nathan, anak dari pimpinan rumah sakit ini. Dan semua orang mengira itu semua benar. Bukan Pak, saya tidak bermaksud menculik Nathan. Apakah menurut Bapak salah jika seorang ayah ingin menemui anaknya? Ujar Faris yang malah membuat bingung semua orang. Semua yang ada di sana saling pandang. 20. Belum sempat Pak Alif bertanya kembali, ia sudah mendapatkan panggilan dari atasan. Ya halo, ucap Pak Alif ketika mengangkat telepon. Pak Alif mengangguk dengan sedikit melirik pada Faris. Ya baik Pak, seru Pak Alif lalu mematikan panggilan. Pak Alif memandang Faris dengan pandangan yang entah
Kamu disuruh menghadap ke pimpinan, sekarang. Kata Pak Alif tegas. Faris pun terdiam, lalu kepalanya perlahan mengangguk. Hal seperti ini sudah ia duga. Dan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan siap tak siap ia harus menghadapinya. Berdoalah, semoga kau tak dipecat dari pekerjaanmu ini. Tahu sendirilah cari pekerjaan di zaman sekarang sangat susah, meminta maaflah dan jangan ulangi kesalahan yang sama, pesan Pak Alif. Faris tak menyahut, dengan langkah yang yakin, ia berjalan menuju ke lantai atas. Lantai di mana ruangan Elang berada. 5 menit kemudian, ia sudah sampai di depan ruangan Elang. Dengan sopan, Faris mengetuk pintu terlebih dahulu lalu masuk kemudian. Permisi Pak, ucap Faris saat sudah berhadapan dengan Elang. Elang menatap penuh amarah pada Faris. Apa yang kau lakukan? Ucap Elang serupa bisikan, terdengar berat dan tegas. Matanya menatap tajam pada pekerjanya ini. Tidak ada Pak, saya hanya ingin memeluk anak saya saja. Sudah bertahun-tahun kami berpisah, dan saya sangat merindukannya. Walau kami sudah bercerai, tapi tetap saja saya adalah papa kandungnya. Balas Faris tak kalah tegasnya. Mata Elang sempat terbelalak. Apa maksudmu? Anak siapa yang kau maksud ha? Tanya Elang yang masih merasa murka, karena OB ini, istrinya sampai ngedrop kembali. Anak saya Pak, jika Bapak belum tahu, perkenalkan, namaku Faris, mantan suami Alia. Aku Faris. Duar. Elang cukup syok mendengarnya. 21. Elang cukup syok saat mendengar pengakuan dari OB-nya ini, tapi cuma sebentar. Setelahnya ia mulai menguasai kembali ekspresi wajahnya. Kini Elang malah tersenyum sinis pada OB yang mengaku sebagai mantan suami dari istrinya. Faris. Ucap Elang seraya menatap name tag yang terpasang di seragam yang dikenakan oleh Faris. Mantan suami. Istriku. Lanjut Elang lagi dengan sebelah alis yang terangkat sebelah. Lalu senyumnya kembali terukir, sinis. Iya, Pak. Saya mantan suami dari istri Pak Elang. Dan saya juga punya hak atas diri Nathan, anak kami. Sahut Faris dengan sedikit menekan. Ia tidak mau dikira lemah, walau sudah menjadi mantan, setidaknya ada anak di antara mereka dan itu tidak akan pernah jadi mantan. Begitulah pikir Faris. Mendengar itu Elang pun terkekeh. Lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa tak habis pikir dengan pola pikir Faris. Faris yang melihat atasannya terkekeh pun dibuat heran. Kedua alisnya kompak mengerut karenanya. Apa ada yang lucu Pak? Tanya Faris. Elang menggeleng, lalu Elang menyenderkan punggungnya di kursi kebesarannya dan kemudian menatap datar pada sosok Faris. Aku heran, entah kamu yang tak terlalu peduli dengan almarhumah anakmu itu atau memang kami lupa memberitahu kabar duka ini. Tapi, apa kamu sungguh tidak tahu kalau anakmu itu sudah meninggal? Tanya Elang, jika mungkin OB ini mengaku sebagai mantan suami istrinya, mungkin itu benar adanya. Tak perlu menanyakan bukti karena dari respon istrinya sudah menjelaskan semuanya. Istrinya sampai ngedrop seperti tadi pasti karena bertemu dengan seseorang masa lalu yang membuat dirinya cukup syok. Jangankan istrinya, Elang sendiri pun juga cukup syok. Faris tercengang mendengar ucapan Elang, lalu menggeleng tidak percaya. Ah tidak. Lebih tepatnya menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Gumam Faris serupa bisikan. Tapi masih didengar jelas oleh Elang. Mau percaya atau tidak, itu terserah kamu. Yang jelas aku cuma memberitahu kenyataan kalau putrimu telah tiada. Bahkan di saat masih di dalam kandungan. Terjadi sebuah tragedi yang membuat Alia keguguran, dan anak kalian dinyatakan tidak selamat. Ucap Elang. 22. Memberitahu keadaan di masa itu. Faris terdiam, ia seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan atasannya ini. Jika yang dikatakan atasannya ini suatu kebenaran. Lalu Nathan. Bukankah jika anaknya masih hidup itu seumuran dengan Nathan? Nathan yang memang bertubuh bongsor pun dikira Faris berumur sekitar 5 tahunan.
Sepantara dengan cahaya. Kamu bohongkan. Kamu berkata seperti ini karena mau memisahkan aku dengan anakku kan? Jangan serakah kamu Elang, Nathan itu juga anakku. Kamu tidak bisa memungkiri hal itu. Ucap Faris yang mulai hilang kesabaran, sampai-sampai ia memanggil atasannya itu cuma dengan nama saja. Ia tidak terima jika anaknya dikatakan meninggal. Padahal jelas-jelas ada Nathan yang wajahnya mirip sekali dengan ibunya. Dan Faris meyakini jika seorang anak itu pasti akan meniru rupa salah satu orang tuanya. Nathan itu anakku. Anak hasil pernikahanku dengan Alia. Umurnya baru 3,5 tahun dan dia kembar. Balas Elang dengan tegas. Matanya menatap tajam pada Faris. Elang pun juga mulai hilang kesabaran karena sudah menjelaskan tapi tidak dipercaya. Mana mungkin anak 3 tahun sebesar itu? Kau cuma berbohong kan? Kau takut Alia akan berpaling darimu dan lebih memilih kembali kepadaku demi anak kami. Sinis Faris menatap bengis pada Elang. Hilang sudah rasa hormat Faris kepada Elang, karena baginya Elang ini sedang berusaha menjauhkan dirinya dengan anak dan mantan istrinya. Mungkin atasannya ini takut kalau Alia akan lebih memilih Faris, karena Faris sangat yakin kalau mantan istrinya itu masihlah sangat mencintainya. Tak mungkin seseorang yang dulunya begitu cinta buta terhadapnya akan mudah melupakannya begitu saja. Seperti halnya Faris yang masih mencintai Alia, pasti mantan istrinya itu merasakan hal yang sama. Apa? Hahaha. Seru Elang lalu tertawa besar. Ia mencemooh Faris yang bersikap terlalu percaya diri. Cek. Kau terlalu percaya diri Faris. Apa kau tidak berkaca? Siapa dirimu dan siapa diriku? 23. Maaf, bukan maksud menghina. Tapi apa menurutmu Alia akan pergi meninggalkanku lelaki yang begitu setia dan meratukannya? Bahkan aku menyerahkan segala harta yang kupunya untuk dirinya, lalu apa dia akan membuangku hanya demi bersamamu yang? Ucap Elang terjeda sebentar. Yang cuma OB, dengan masa lalu yang membuat luka sebegitu dalamnya, bahkan nyaris membuatnya jadi gila. Apa mungkin Alia akan kembali kepadamu? Dan meninggalkan anak-anak kami? Kurasa istriku tidak sebodoh itu, untuk memilih jalan yang akan membuatnya jatuh ke lubang yang sama. Lanjut Elang lagi. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Faris mengepalkan kedua tangannya. Alia mencintai seseorang dengan tulus, dan tidak memandang dari status. Ucap Faris dengan suara yang serak. Menyadari perbedaan status antara dirinya dan Elang, tentu saja membuat nyali Faris menciut. Apalah dia dibandingkan Elang sang dokter yang terkenal jenius sekaligus pemilik rumah sakit besar yang mempunyai banyak cabang di berbagai daerah dan provinsi. Mungkin, jika dibandingkan, Faris bagaikan butiran debu. Ya, itu memang benar. Itulah yang membuat Alia istimewa di mataku. Tapi sayangnya, kau telah menyia-nyiakan wanita seistimewa Alia, yang dimana menerima apapun keadaan pasangannya. Kalau boleh ku bilang, kau sangat bodoh Faris. Tapi sekaligus aku mau berterima kasih. Karena kebodohanmu itu, aku jadi bisa bersatu dengan wanita pujaanku itu. Terima kasih sekali lagi, karena kamu sudah bodoh dan melepaskan berlian seperti Alia. Ucap Elang lalu tersenyum sinis. Aku memang bodoh, tapi aku sudah menyesali semuanya. Aku menyadari itu. Tapi, ucap Faris terjeda. Bisakah aku meminta kembali istri dan anakku? Aku tahu kalau aku miskin, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu Pak Elang. Tapi, aku yakin Alia masih mencintaiku, dan terlebih ada anak di antara kami. Bisakah kau menyerahkan Alia dan anak kami? Aku janji, aku akan membahagiakannya dan akan bekerja keras untuk kehidupan kami mendatang. Lanjut Faris sangat tidak tahu malu. Bisa-bisanya ia meminta mantan istri kepada suami barunya, sangat tidak waras. 24. Dasar sinting. Desis Elang seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Menurutnya mantan suami dari istrinya ini sangat gila. Aku serius. Aku menginginkan anak dan mantan istriku.
Tekan Faris dengan wajah yang sangat serius. Jadi, kau tidak percaya kalau anakmu itu sudah meninggal? Tanya Elang. Faris menggeleng. Aku yakin, Nathan adalah anak kami. Sahut Faris. Wajah Elang pun kini semakin dingin. Keluarlah. Kau dipecat. Ucap Elang dengan wajah yang datar. Elang berpikir, akan percuma memberi penjelasan pada Faris. Karena menurut Elang, Faris orangnya sangat keras kepala dan juga bebal. Mata Faris membola seketika. Kau memecatku. Sangat tidak profesional. Desis Faris lalu tersenyum miring. Bermaksud mencemooh Elang. Terserah apa katamu. Yang penting adalah kenyamanan istriku. Aku tidak mau istriku selalu ngedrop jika bertemu denganmu, yang akan berimbas ke calon anak ketiga kami. Sahut Elang datar. Mata Faris membola. Ah iya. Faris lupa kalau mantan istrinya itu tengah hamil. Terbukti dengan perutnya yang besar. Kau tidak bisa memecatku sembarangan, tidak ada alasan untuk memecatku. Tekan Faris. Kenapa mengatur? Siapa di sini yang bosnya? Terserah aku mau memecat siapapun. Untuk alasan, bukankah sudah menyebar berita kamu yang mau menculik anakku? Masih mau mencari alasan yang baru? Bagaimana kalau aku menuntutmu karena dirimu adalah penyebab istriku sampai ngedrop? Ucap Elang seraya bersedekap. Pergi. Jangan tampakkan batang hidungmu itu ke hadapan kami terlebih pada Alia. 25. Kehadiranmu hanya akan mengingatkan luka masa lalunya, dan kejadian tragis yang menewaskan putrinya. Ucap Elang yang kini lebih tegas. 26. Dimas. Teriak Elang memanggil asistennya. Kriet. Tak lama terdengar pintu terbuka. Masuklah Dimas dan berdiri tegak di hadapan Elang. Pak Elang manggil saya. Tanya Dimas memastikan. Sedari tadi Dimas berdiri di dekat pintu, guna menguping sekaligus berjaga. Usir OB ini keluar. Dia telah kupecat. Ucap Elang dengan suara yang naik beberapa oktav. Dimas mengangguk. Baik Pak, seru Dimas. Lalu Dimas beralih pada Faris. Mau keluar sendiri atau dengan security? Ucap Dimas memberi pilihan pada Faris. Faris pun mendengus. Tak perlu panggil security, aku tahu jalan keluarnya. Jawab Faris dengan ketus. Ia menatap tajam pada Elang selama beberapa saat, lalu ia pun berbalik hendak pergi. Dan tanpa mengucapkan permisi ataupun salam. Dimas pun mengikuti di belakang Faris, memastikan kalau OB ini telah keluar dari RS. Saat hendak meraih gagang pintu, terdengar Elang berseru kembali. Tunggu. Seru Elang dan menghentikan Faris sejenak. Faris pun menoleh. Kalau kau benar-benar ingin melihat anakmu, datanglah ke TPU dekat tempat tinggal kalian yang dulu. Dia diberi nama Ashifa Putri. Datanglah ke sana. Benar apa katamu, kalau ikatan kalian selamanya tak akan terputus. Meskipun dia sudah di alam yang berbeda, pastilah dia mengharapkan kedatanganmu. Ucap Elang memberi tahu di mana putri pertama istrinya dimakamkan. Ashifa Putri namanya, dan Papa Vanolah yang menamainya. Faris mematung, hatinya sedikit teriris mendengarnya. Benarkah apa yang dikatakan oleh atasannya ini? Ah tidak. Maksudnya mantan atasan. Karena sekarang Faris sudah dipecat. Apakah benar kalau anaknya telah meninggal? Rasanya Faris ingin menolak untuk percaya, tak sanggup untuk membayangkannya. 27. Faris tak menjawab sepatah kata pun, ia pun melanjutkan membuka pintu dan kemudian pergi meninggalkan ruangan Elang. Tak hanya ruangan Elang, ia akan pergi dari rumah sakit tempatnya kerja beberapa bulan ini. Apa yang dikatakan Pak Elang? Tanya Pak Alif yang merasa ingin tahu, alias kepo. Faris diam saja, tak ada keinginan untuk menjawab. Iya Mas, apa yang telah dikatakan Pak Elang? Kini giliran Benny yang bertanya. Kebetulan waktu masih di jam makan siang. Banyak OB yang makan bersama di ruangan khusus untuk OB. Dan Pak Alif yang memang sedang penasaran pun ikut makan siang di sana. Sekaligus mencari tahu bagaimana nasibnya Faris. Faris tetap diam,
mulutnya terkunci dan membisu. Mas, kok ganti seragam? Tidak mungkin Mas Faris di Scores kan? Tanya Benny terheran-heran. Benny heran melihat Faris yang mengganti seragamnya di jam makan siang. Faris terlihat sudah selesai berkemas, ia pun tercenung sebentar lalu beralih menatap pada Benny. Kemudian Pak Alif. Ben, terima kasih ya, sudah baik dan menawarkan Mas pekerjaan. Ucap Faris yang kemudian beralih ke Pak Alif. Terima kasih juga pada Pak Alif yang sudah menerimaku bekerja, padahal aku ini mantan napi tapi dengan gampangnya Pak Alif meloloskanku untuk bekerja di sini. Terima kasih sekali lagi, aku pamit. Ucap Faris yang kemudian pergi dari hadapan mereka berdua. Tentu saja Pak Alif dan Benny dibuat terbengong-bengong, sekaligus tercengang. Pak Alif baru tahu kalau Faris ini mantan napi, sedangkan Benny yang sudah tahu kalau Faris ini mantan napi. Kagetnya Benny ini karena mendengar kata pamit dari mulut Faris. Apa artinya itu? Apakah itu artinya Faris telah dipecat? Menyadari ada hal yang tidak beres, Benny pun segera mengejar Faris yang sudah pergi. Mas Faris tunggu. Teriak Benny seraya mengejar Faris yang terlihat jauh di depan. Faris yang sayup-sayup mendengar panggilan Benny pun memelankan jalannya, lalu berhenti dan menoleh ke belakang. Benar saja, terlihat Benny yang sedang berlari tergopoh-gopoh mengejarnya. Hah. Benny terlihat ngos-ngosan. Dan Faris menaikkan sebelah alisnya merasa heran dengan Benny. Ada apa? Kenapa mengejarku sampai seperti ini? Tanya Faris. 28. Benny mengatur nafasnya terlebih dahulu, barulah menjawab pertanyaan dari Faris. Apa maksudnya ini Mas? Apa Mas Faris dipecat? Tanya Benny hati-hati. Faris mengangguk. Ya, aku dipecat. Jawab Faris tanpa embel-embel, langsung mengiyakan. Mata Benny pun sontak membola, ternyata tebakannya benar. Kenapa? Kenapa Mas Faris sampai dipecat? Bukankah kasus penculikan tadi hanya salah paham? Tanya Benny tak mengerti. Ya, memang salah paham. Tapi ada suatu hal yang membuat Pak Lang memecatku, aku tidak bisa menceritakannya secara detail, terlalu panjang jika diceritakan. Intinya Pak Lang tidak menyukai keberadaanku di perusahaannya. Sehingga aku pun dipecat olehnya. Tutur Faris sedikit menjelaskan apa yang terjadi. Mau menceritakan yang sesungguhnya pun keadaan dan tempat tidak mendukung. Tapi, hal yang sesungguhnya Faris pun butuh teman bercerita, dan Benny adalah teman yang baik untuknya berkeluh kesah tentang kehidupannya yang sedang jatuh nyungsep ini. Benny terlihat mengangguk, sedikit banyaknya ia mulai mengerti. Jadi, ada hal lain ya Mas? Tanya Benny memastikan. Faris mengangguk membenarkan. Kalau gitu, bolehlah kapan-kapan Mas bercerita. Aku tipe sahabat yang bisa jaga rahasia kok Mas, gak bakalan ember kemana-mana. Plus Mas Faris juga bisa lebih plong gitu kalau mau bercerita, bisa sedikit mengurangi bebannya. Kata Benny lagi. Setelah hampir 5 bulan bekerja bersama, keduanya kini sudah sangat dekat. Sudah semacam bestie kalau kata anak muda zaman sekarang. Kemana-mana berdua, berangkat dan pulang kerja berdua, tapi beda hal kalau sudah di dalam kontrakan masing-masing. Benny bersama istrinya sedangkan Faris dengan kesendiriannya. Lagi, Faris mengangguk tanda mengiyakan. Ya, nanti akan kuceritakan. Terima kasih sudah menjadi temanku yang mantan napi ini, ucap Faris sedikit melirih. Mas Faris apa sih, mantan napi pun juga manusia Mas, siapapun orang pasti pernah berbuat salah. Baiknya Mas Faris sudah sadar dan berubah. Balas Benny. Setelah dirasa cukup, keduanya pun berpisah. Faris yang pergi menuju ke arah pulang. Sedangkan Benny kembali ke RS untuk kembali bekerja. Kembali ke ruangan Elang. 1 jam sudah semenjak kepergian Faris, sedari tadi Elang hanya diam membisu pandangannya menerawang jauh, seolah tengah memikirkan sesuatu. 29. Sepertinya ia memikirkan perihal munculnya mantan suami istrinya yang tiba-tiba itu.
Ah tidak, bukan tiba-tiba. OB yang bernama Faris itu sudah lumayan lama bekerja di rumah sakitnya ini, hanya saja Elang tidak mengetahui kalau OB tadi adalah mantan suami dari istrinya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan pintu, tak lama pintu pun dibuka lalu masuklah Dimas. Pak, Nyonya sudah sadar. Lapor Dimas. Elang pun tersadar dari lamunannya, lalu dalam hati ia sedikit merutuk dirinya sendiri, karena terlalu lama meninggalkan istrinya itu. Ya, sahut Elang dengan singkat. Dimas pun kembali ke ruangannya, sedangkan Elang mulai berlalu menuju ke ruang rawat sang istri. Saat hendak menuju ke lift, Elang melewati sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut area bermain kedua anak kembarnya. Elang pun juga baru ingat, kalau kedua anaknya itu juga ada di sini. Dan sedang dalam pengasuhan sus mereka. Sebelum ke ruang rawat istrinya, Elang memutuskan untuk menghampiri terlebih dulu kedua anaknya itu. Tanpa mengetuk pintu, Elang langsung membuka pintu itu. Kriet. Terlihat kedua anaknya ternyata tengah terlelap, dengan posisi memeluk boneka kesukaannya masing-masing. Di sudut ruangan terdapat sofa lipat, yang dimana jika dibuka akan berubah jadi kasur. Dan di sanalah si kembar berada. Tidur dengan beralasan kasur lipat, tapi jangan salah. Kasur lipat itu bukan yang murahan yang biasa dipakai kalangan bawah menengah. Tapi sofa itu seharga lebih dari 10 juta. Ukurannya lumayan besar dan tebal, plus empuk. Tuan, seru Sus Sinta saat menyadari kehadiran Elang. Elang mengangguk. Mereka ketiduran ya? Tanya Elang. Iya Tuan, mungkin kelelahan bermain dan juga kekenyangan, jadilah mereka ketiduran. Memem, maaf Tuan. Kalau saya lancang membuka rantang yang dibawa oleh Nyonya. Dan saya tadi juga ikut memakannya. Cicit Sus Sinta. Tidak apa-apa Sus, habiskan saja. Kami bisa makan apa yang lain. 30. Nanti kalau anak-anak sudah bangun, langsung bawa pulang saja ya, jangan menunggu kami. Kalau si kembar tanya bunda mereka, katakan bundanya sedang sedikit tidak enak badan, seperti biasa. Mereka pasti akan mengerti. Ucap Elang. Baik Tuan, jawab Sus Sinta. Setelah En memastikan keadaan kedua anaknya, Elang pun pergi dan akan menuju ke ruang perawatan sang istri. Tak sampai 5 menit, Elang sudah sampai. Kini ia sudah di samping istrinya yang berwajah pucat. Desis Alia. Mas. SSSTTT, jangan bicara dulu ay. Kamu memerlukan banyak istirahat. Kasihan dengan calon anak kita kalau bundanya stres. Ucap Elang seraya mengelus pipi sang istri. Tapi Mas. Dia kenapa ada di sini? Terus, kenapa Nathan diakui sebagai anaknya? Tanya Alia yang tak bisa menahan untuk bertanya. Ia sangat penasaran, sungguh ia tak menyangka akan bertemu kembali dengan mantan suaminya, ditambah anaknya yang diakui sebagai anak Faris. Bagaimana Alia tidak syok coba? Hah? Elang menghela nafasnya. Dia, OB di sini. Jawab Faris. Mata Alia membola. OB. Jadi dia bekerja di rumah sakit ini Mas. Tanya Alia tak menyangka. Elang mengangguk. Jadi dia benar mantan suami Muai. Elang pun berbalik bertanya. Selama ini Elang hanya mendengar dari cerita saja, selebihnya Elang tidak mengetahui seperti apa sosok mantan suami istrinya ini. Glek. Alia menelan ludahnya dengan susah payah. Entah mengapa ia enggan untuk mengiyakan. Ya, jawab Alia pada akhirnya. Elang pun diam seraya menatap dalam pada bola mata sang istri. 31. Mas. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Alia sedikit takut saat suaminya menatapnya dalam diam. Elang menggeleng pelan. Tidak. Sebenarnya dia sudah lumayan lama kerja di sini. Tapi Mas gak tahu kalau dia mantan suamimu. Sempat Mas merasa aneh dengannya, karena beberapa waktu lalu Mas mendapatinya sedang menatap foto keluarga kita cukup lama. Dan saat dia menyadari kedatanganku, dia malah memecahkan fotonya, seperti orang yang sedang kaget. Tapi yang Mas herankan,
Apa mungkin dia sengaja diam selama ini? Harusnya dia sudah tahu kalau kau istriku mengingat di ruanganku terdapat foto keluarga kita. Mas cuma mau bertanya, ketika kamu sering ke sini, apakah pernah dia menemuimu? Tanya Elang. Dengan cepat Alia menggelengkan kepalanya. Enggak mas, baru tadi siang aku bertemu dengannya. Dan dalam posisi dia memeluk Nathan. Dia mengira Nathan anaknya. Jawab Alia apa adanya. Elang pun mengangguk saja, ia percaya penuh dengan istrinya. Jika istrinya berkata tidak maka seperti yang dikatakan. Tapi Elang tidak percaya dengan OB yang berstatus mantan suami istrinya, pastilah OB itu punya rencana mengapa tidak langsung menemuinya ataupun istrinya sebagai mantan suami. Ai, bolehkan Mas bertanya sesuatu lagi? Dengan hati-hati, Elang bertanya kembali. Elang merasa seperti ada yang janggal. Mengapa bisa mantan suami dari istrinya itu mengakui Nathan sebagai anaknya? Tanyakan saja Mas, mengapa harus minta izin segala? Apa mantan suamimu itu tidak diberitahu tentang anaknya yang meninggal? Tanya Elang lagi. Alia menggeleng lemah, disebut tentang Almer anaknya, Alia kembali bersedih. Aku gak tahu Mas, kalau aku sendiri memang tidak memberitahunya. Di samping dia yang berada di penjara. Dulu aku merasa terguncang sehingga tak memikirkan untuk memberi kabar dia maupun keluarganya. Ucap Alia. Elang pun mengusap pelan pucuk kepala istrinya. Jangan bersedih Ai, anak kita di sana sudah bahagia. Maaf ya kalau Mas bertanya seperti tadi, sehingga mengingatkanmu akan kenangan pahit itu, kata Elang sedikit merasa bersalah. Tapi jika tidak ditanyakan Elang, 32. Akan terus penasaran. Ini bukan salah Mas kok, aku baik-baik saja. Ucap Alia seraya tersenyum manis. Keesokan harinya. Di sore harinya, lebih tepatnya ketika waktu kerja telah usai, setelah bebersih Benny pun berniat main ke kamar kontrakan Faris. Dek, Mas ke tempat Mas Faris dulu ya. Pamit Benny pada sang istri. Iya Mas, sahut istri Benny. Istri Benny tidak membatasi, selama Benny tidak melakukan di luar batas. Setelah mendapatkan izin dari sang istri, dan perut sudah kenyang, Benny pun berjalan menuju kamar kontrakan Faris. Tidak jauh. Hanya berjarak 3 kamar dari kamar kontrakannya. Tok, tok, tok. Benny mengetuk kamar Faris. Ya. Terdengar sahutan dari dalam. Tak lama pintu pun dibuka. Nampaklah Faris dalam keadaan yang acak-acakan. Sepertinya ia baru bangun tidur, dan hanya bermalas-malasan sedari kemarin. Karena tidak ada pekerjaan juga. Mas Faris, baru bangun tidur. Ini sudah sore banget loh Mas, mau surup malah. Jangan tidur. Tegur Benny. Huam. Faris menguap lebar. Ya kalau tidak tidur mau ngerjain apa Ben? Sekarang kan aku pengangguran. Sahut Faris seraya masuk dan duduk lesehan di lantai keramik. Benny mengekori dan ikut duduk di samping Faris. Ini Mas, ada sedikit makanan. Kebetulan tadi istriku masak agak banyak. Jadi aku bungkusin untuk Mas Faris. Cuma masakan sederhana sih Mas. Kata Benny seraya menyerahkan 1 kotak makanan. Benny yang sedang makan tadi pun teringat akan nasib sahabat barunya, jadi ia memutuskan untuk memasukkan makanan dan beberapa lauk ke dalam kotak bekal. Terima kasih ya Ben, sudah repot-repot begini. Padahal nanti aku bisa beli di warung depan. Sahut Faris seraya menerima kotak makan pemberian Benny. Mas, mau nagih hutang nih, celetuk Benny sedikit gelisah. 33. Faris mengangkat sebelah alisnya. Hutang. Hutang apa Ben? Perasaan aku gak ada hutang apapun sama kamu. Atau jangan-jangan aku ada hutang sama kamu dan aku lupa ya? Ya udah, sebutin berapa Ben, ucap Faris sedikit agak bingung. Ia merasa tidak pernah berhutang dengan kawannya ini. Benny menggeleng. Bukan. Bukan hutang jenis uang Mas, kemarin Mas kan berjanji, mau ceritain masalah yang di rumah sakit itu. Nah, aku kepo nih Mas, ceritain dong.
Kata Benny mengingatkan perihal Faris yang pernah berjanji padanya. Menurut Benny, bukankah janji itu sama dengan hutang? Faris pun mendengus. Kirain aku punya hutang duit sama kamu Ben, bikin aku jantungan aja kamu. Sungut Faris sedikit kesal. Hampir saja ia kehilangan uang lagi, mana keuangannya tinggal pas-pasan lagi. Sedangkan untuk uang yang ditabung, Faris merasa eman jika harus diambil. Ya, Faris sudah punya tabungan, hasil kerjanya 5 bulanan ini bekerja di rumah sakit. Tidak banyak sih, tapi untuk tabungan itu, ia khususkan untuk membeli rumah yang layak untuk ia dan ibunya tempati. Dan itu sudah dipaten, apapun yang terjadi. Tabungan itu tidak akan pernah ia gunakan kecuali untuk membeli rumah. Ya elah mas, gitu aja sewot. Kayak cewek lagi PMS aja ah. Ya udah. Cepetanlah mas, pengen tahu banget nih. Ada hubungan apa mas sama Pak Bos? Apa kalian udah saling kenal? Atau jangan-jangan kalian dulunya musuh? Sehingga Pak Bos memecatmu? Tanya Benny tidak sabaran. Cek. Faris mendeci, lalu bangkit dari duduknya. Loh mas, mau kemana? Ayo ngobrol dulu. Pekik Beniang melihat Faris seperti mau menghindar. Sebentar, bawel. Buat kopi dulu, biar enak ngobrolnya. Sahut Faris yang mulai menyeduh kopi hitam ke dalam gelas. Tak lama, kopi pun siap. Faris membawa 2 cangkir kopi dan meletakkan di hadapannya dan juga Benny. Lalu Faris juga duduk kembali ke tempatnya semula. 34. Jadi begini. Faris pun mulai bercerita. Beberapa menit pun berlalu. Dan Faris juga telah selesai bercerita dari A sampai Z. Dan apa reaksi Benny? Tentu saja ia syok, ia tercengang. Sungguh tak menyangka, kalau Faris dulunya pernah jadi seorang CEO di salah satu perusahaan terkenal di negeri ini. Jadi, istrinya Pak Bos Elang itu dulunya istrimu mas? Tanya Benny sedikit tak percaya. Pasalnya, Benny tahu betul. Bagaimana cantik dan elegannya Nyonya Bos di tempatnya bekerja. Faris mengangguk membenarkan. Ya, Alia adalah mantan istriku, karena suatu kebodohan aku jadi kehilangannya. Kehilangan segalanya. Lirih Faris yang teringat masa lalu. Benny terlihat mengangguk-angguk. Iya mas, kamu itu memang bodoh. Bisa-bisanya kamu menyelingkuhi istri spek bidadari seperti Nyonya Alia. Sahut Benny yang kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Ikut merasa menyayangkan mengapa Faris selingkuh dari istri secantik dan sebaik plus sekaya itu. Benar-benar bodoh bukan? Jika ada label orang terbodoh sedunia, maka Faris akan jadi juaranya. Sial asteris N kamu Ben. Aku tahu kalau aku bodoh, tapi sekarang aku sudah sadar dan menyesal, plus tobat. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, tapi sayangnya mantan istriku itu sudah menikah. Sungut Faris sedikit tersinggung karena dikatai bodoh oleh Benny. Mata Benny memicing mendengar ucapan Faris. Memang kenapa kalau Nyonya Bos sudah menikah? Kamu gak berniat merebutnya dari suaminya kan? Aduh, jangan sampai ya mas, jangan jadi PEBINOR. Pamalia, nanti hidupmu tambah belangsak. Seru Benny. Faris terdiam, di dalam hati kecilnya, memang muncul niatan untuk merebut kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Mas, sudah ikhlaskanlah Nyonya Bos, dia sudah bahagia dengan keluarga barunya, mungkin jodoh kalian memang sudah selesai. Mending Mas Faris pergi ke TPU, ziarah ke makam anaknya Mas, kasihan. Dari semenjak dikebumikan, bapaknya belum pernah ngedoain. Benny memberikan nasihat. Menurut Benny, tidak mungkin masalah anak yang meninggal dibuat bercandaan, apalagi kebohongan. Tahu ungkapan ucapan bisa jadi doakan. Tidak mungkinlah seorang ibu berkata anaknya meninggal sedangkan yang dibicarakan masih hidup. Apa mungkin anakku benar-benar telah meninggal Ben? Tanya Faris meragu. Hatinya mendadak gerimis membayangkan kalau anaknya benar telah tiada. 35. Menurutku tidak mungkin mereka berbohong mas, logikanya.
Tidak mungkinlah seorang ibu berkata anaknya telah meninggal sedangkan aslinya masih hidup. Perkataan itu bisa saja menjadi doa Mas. Dan kurasa Nyonya Bos tidak sebodoh itu untuk mendoakan anaknya cepat meninggoy. Balas Benny menggunakan akal sehat. Lalu, Nathan. Bukankah dia? Lirih Faris, tak sanggup melanjutkan ucapannya. Dari yang kudengar, dan Nathan itu kembar Mas, kembarannya cewek, kalau gak salah namanya Naila. Kembar sepasang Nathan dan Naila, yang cewek wajahnya plek ketiplek sama Pak Bos, cuma beda jenis kelamin aja. Dan yang cowok mirip banget sama Nyonya Bos, cakep-cakep anaknya. Sebentar, kayaknya aku ada deh foto mereka. Seru Benny lalu mengotak-atik ponselnya. Nih Mas, aku ada pernah memotret si kembar, kayaknya saat masih umur 2 tahunan. Benny pun menyodorkan ponselnya dan memperlihatkan foto Nathan dan Naila saat sedang duduk di taman rumah sakit. Saat itu, kedua bocah kembar itu sedang menunggu bunda mereka duduk anteng ditemani Susinta. Benny yang tak sengaja lewat pun iseng memotret keduanya. Ia gemes melihat dua bocah yang anteng dan tidak nakal seperti kebanyakan anak-anak lain. Faris menerima dan memperhatikannya. Benar apa kata Benny, dua bocah ini mempunyai wajah yang meniru ayah dan ibunya. Yang lelaki sangat mirip Alia, dan yang perempuan mirip sekali dengan atasannya. Faris hafal betul wajah dan tatapan tajam milik Elang. Jadi, Nathan bukan anakku ya? Tanya Faris dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sepertinya sih bukan Mas, soalnya ketika aku mulai kerja di sana, sudah melihat anak kembar itu sejak usia 1 tahun. Keduanya baru belajar berjalan. Sahut Benny. Tes. 1 titik air mata menetes di pipi Faris, lalu disusul dengan air mata yang lain. Mas yang sabar, yang ikhlas. Besok pergilah ke TPU, cari kebenarannya. Apa perlu kutemani? Aku akan minta izin untuk berangkat setengah hari, kata Benny berusaha menenangkan Faris. Ia tak tega melihat sahabatnya bersedih seperti ini, dan Benny tahu kalau kehilangan anak itu sangat berat. Kenapa? Kenapa mereka tidak memberitahu kabar itu? Jika anakku benar telah meninggal dunia, mengapa aku tidak diberitahu? Ucap Faris di sela-sela isak tangisnya. Mas, jangan berpikiran buruk dulu. Mungkin saja ada suatu problem yang membuat mereka lupa untuk mengabarimu. Berpikir yang positif aja Mas. Jangan berburuk sangka. Sungguh baik sekali Benny ini, ia menularkan hal positif pada Faris. Supaya Faris tidak terjerumus ke lubang kejahatan. Keesokan harinya. 36. Faris memutuskan untuk mengikuti saran Benny, pagi ini ia akan bersiap-siap, dan akan pergi ke TPU dekat tempat tinggalnya yang dulu. Benny tidak jadi menemaninya, karena Faris melarang Benny untuk mengambil cuti. Sudah cukup ia merepotkan Benny, selama ini Benny sudah baik sekali terhadapnya. Pukul 9 pagi, Faris sudah bersiap, dan juga sudah sarapan. Ia pun mulai melangkahkan kakinya menuju jalan raya, tak lama terlihat angkot dan Faris menghentikannya. Faris naik dan angkot pun membawanya ke TPU yang ia tuju. Setengah jam kemudian, ia pun turun dari angkot dan ia terdiam sejenak, memperhatikan gerbang TPU yang menjulang tinggi di depannya. Dengan ragu Faris mulai melangkah masuk. Ia mulai mencari-cari makam yang berukuran kecil. Ia sedikit kesusahan karena pemakaman yang sangat luas. Sampailah ia bertemu seorang penjaga makam, ia memutuskan untuk bertanya. Pak maaf, Bapak tahu makam anak bayi di sekitar sini? Tanya Faris. Ada lumayan sih Pak, makam bayi di sini. Tapi di sini makam dewasa dan anak-anak dipisahkan. Khusus untuk anak-anak dan bayi ada di sebelah sana, ucap penjaga makam seraya menunjuk ke arah utara. Faris menoleh, lalu mengangguk mengerti. Terima kasih ya Pak, saya akan mencarinya di sana. Kata Faris. Memang mau cariin makamnya siapa Mas? Tanya penjaga makam. Makam anak saya Pak, sahut Faris. Lalu ia pun pergi.
Kini tibalah ia di makam yang diteruntukkan untuk anak-anak. Arena pemakaman itu memang sengaja dipisahkan untuk yang anak dan dewasa. Tujuannya supaya tidak terlalu bingung saat mencarinya. Dan Faris pun mulai mencari-cari nisan yang bernama Ashifa Putri. Dan ketemu. Makam tersebut terletak anak menengah, dan gundukannya terlihat mungil. Faris berjongkok dan mulai membaca tulisan di batu nisan dengan detail. Ashifa Putri binti Faris Gunawan. Gumam Faris dengan suara yang serak. Tertera juga kapan tanggal meninggalnya. Yakni tanggal 27 Juni tahun 2020. Dan tanggal dan bulan serta tahun itu jika diingat istrinya masih hamil, dan kisaran hamil tua. Mendekati tanggal HPL. Tes. 37. Faris pun mulai menangis, ia tergugu saat menyadari jika makam ini benarlah makam anaknya. Jadi, benar kalau ini anaknya. Dan sudah meninggal. Anakku. Lirih Faris terisak-isak.